Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsyura Gimnasia dengan NPM 241705111 dari Ilkom B angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan minggu kedua, yaitu mengenai reduksi DFA. Nah, di sini saya akan membuat soal. Namun sebelum itu, saya bakal ngejelasin dulu materi tentang reduksi DFA. Jadi di sini saya ngambil referensi dari PPT di Google. Reduksi DFA untuk suatu bahasa reguler kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Perbedaan umumnya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh otomata-otomata yang saling ekivalen tersebut. FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state-nya. Oke, sebelumnya untuk lebih jelas saya akan menjelaskan mengenai DFA. DFA adalah DFA itu deterministic finite automaton atau otomata hingga deterministik. DFA adalah sebuah model matematika yang digunakan untuk mengenali pola atau bahasa formal. Ciri-cirinya ada finite, deterministic, automaton. Oke, jadi simpelnya DFA itu. Nah, DFA itu merupakan salah satu bentuk dari FSA. Nah, di dalam pasangan set FSA selalu ada indistinguishable state dan distinguishable state. Nah, indistinguishable state adalah pasangan state yang tidak dapat dibedakan, dan distinguishable state adalah pasangan state yang dapat dibedakan. Untuk state-state yang indistinguishable pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Nah, reduksi jumlah state dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. Nah, karena itu, jadi saya akan membahas tahapan untuk melakukan reduksi DFA. Jadi yang pertama itu kita bisa menghapus useless state. Di sini maksudnya menghapus useless state itu adalah kalau misalnya state itu misalnya key 4 atau key 3-nya itu nggak dapat dijangkau oleh key 0 startnya. Jadi mending dihapus karena membuang-buang aja. Jadi yang kedua, buatlah semua pasangan state PQ yang distinguishable, di mana P anggota elemen F dan Q bukan anggota elemen F. Catat semua pasangan state tersebut. Untuk semua state, lakukan pencarian state lainnya yang distinguishable dengan aturan untuk semua PQ dan semua A anggota elemen sigma. Hitunglah Oke, yang selanjutnya, semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state distinguishable adalah state indistinguishable, dan beberapa state yang indistinguishable dapat digabungkan menjadi satu state. Oke, langsung aja kita ke soal yang saya buat. Oke, sini saya sudah membuat soal sebelumnya. Nah, ini soal yang saya buat. Ini di sini. Ini soal DFA yang sudah saya buat. Jadi di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4 dengan final state di Q3. Di sini saya akan membahas state ini. Jadi mungkin saya bakal mempersiapkan dulu wordnya untuk jika diperlukan. Oke. Mungkin ini cukup, nanti jika diperlukan. Oke, yang pertama kita harus menghapus useless state. Di sini kita bisa lihat state mana yang tidak bisa dijangkau dari state awal. Q0 nya di sini berarti state-nya Q0 bisa mencapai Q1, Q0 bisa mencapai Q2, Q0 bisa mencapai Q3, bisa karena final state di sini berarti dia harus berhenti di sini, dan Q0 tidak bisa menjangkau Q4. Jadi Q4 kita hapus saja karena dia useless dengan delete. Oke, sini udah saya delete. Lanjut, step selanjutnya berdasarkan di sini, buatlah semua pasangan state PQ yang distinguishable. Nah, untuk kita tahu dia distinguishable apa indistinguishable, itu kita lihat apakah dia berkoneksi dengan Q3. Jadi kita buat dulu pasangan-pasangan di sini ya. Nah, sebentar saya screenshot dulu ini, lalu kita pindahkan ke Word saya. Oke, di sini. Nah, kita bakal buat Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q3. Ini nggak ada Q4 berarti.
karena udah dihapus. Q1 Q2 Q1 Q3, terus ini dihapus, sorry bentar, terus Q1 ini dihapus dulu, Q2 Q3 dan selesai. Jadi ini ada pasangan-pasangannya, ada 6. Sini kita pindahkan saja ini, hop ke sini. Oke. Nah, biar lebih mudah, kita bakal identifikasi apakah dia distinguishable apa enggak. Nah, cara cepatnya kita ngeliat dulu yang langsung berkoneksi dengan final state Q3 itu ada yang mana aja. Ini berarti ini distinguishable. Ini juga harusnya distinguishable karena dia langsung berkoneksi dengan final state, dan ini juga pasti distinguishable. Oke. Nah, selanjutnya untuk Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2 ini kita lihat berdasarkan inputnya. Jadi, misalnya ya, ada Q0 sama Q1. Q0 inputan 0-nya ke Q1, Q0 inputan 1-nya ke Q2. Berarti Q1 sama Q2. Habis itu Q1 inputan 0-nya ke Q2 dan Q1 juga inputan 1-nya ke Q3. Nah, karena dia beresonansi dengan Q3, berarti ini merupakan distinguishable. Nah, lanjut dengan cara yang sama, Q0 dengan inputan 0 Q1, Q0 dengan inputan 1 ke Q2. Nah, Q2 dengan inputan 0 kembali ke Q2 looping, dan Q2 ke inputan 1 ke Q3. Berarti ini distinguishable karena dia beresonansi dengan final state-nya. Nah, yang terakhir Q1 dan Q2 itu kita lihat inputan 0-nya ke Q2, inputan Q1-nya inputan 1-nya ke Q3, dan Q2 itu inputan 0-nya looping dan Q2 inputan 1-nya ke Q3. Nah, di sini ada lebih dari satu yang mencapai final state, yaitu Q1 dan Q2 tadi. Berarti ini merupakan indistinguishable. Nah, jadi untuk kita tahu kalau misalnya dia mencapai final lebih dari satu, berarti itu indistinguishable. Sedangkan jika dia hanya mencapai satu, berarti dia distinguishable. Nah, berarti ini kita kelompokkan indistinguishable-nya cuman ada Q1 dan Q2. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi langsung Q1 dan Q2. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa langsung nentuin hasil reduksi DFA-nya. Berarti nanti hasilnya bakal kayak gini. Sebentar. Ini kita push. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke. Sini kita jangan lupa tambahin Q1, Q2, dan di sini kita tambahin looping. Sebentar. Tambahin looping di sini. Nah, kita tambahin looping 0. Oke, di sini. Bentar, kita bakal tambahin di sini 0,1. Kenapa seperti ini jadinya? Karena di soal tadi, sebentar, kita lihat. Nah, ini kan kita bakal gabungin Q1 dan Q2. Nah, untuk mencapai Q1 dan Q2, kita perlu 0 sama 1 di sini. Jadi, kita bakal buat di sini 0,1 untuk lintasannya. Dan sedangkan kenapa di sini ada looping 0? Karena dia Q2-nya di sini ada looping 0 dan satunya kita masuk ke Q3. Nah, ini satunya sama-sama ke Q3, berarti 0 dan satunya ke Q3. Nah, Q3-nya tetap 0,1 karena dia finalnya di situ dan sesuai dengan soal. Jadi hasil reduksi DFA-nya seperti ini. Nah, sekarang kita bakal lihat di kunci jawabannya apakah seperti ini hasilnya. Tidak, beda. Ini cuma ngapus useless-nya. Nah, yang kedua, apakah seperti ini? Tidak, karena Q2-nya tidak ada. Nah, habis itu yang ketiga, apakah seperti ini?
Yap, benar. Berarti jawabannya adalah key yang 3. Dan yang keempat, untuk memastikan apakah ini benar, sudah pasti tidak karena tidak ada key 1 dan key 2-nya. Nah, oke, berarti di sini kita bakal set kunci jawabannya ada di nomor 3. Selesai. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.